Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra, dan Ibnu Sunni di Amal Yaum wal Lailah, dan Imam Al-Bazzar di Musnadnya, dan Imam At-Tabrani di Mu'jam Al-Kabir, dan Ad-Daruqutni serta Al-Hakim dan Al-Baihaqi di Da'awat Al-Kubra. Maka semua sanadnya bertumpu kepada Ali ibn al-Hasan ibn Syaqiq, haddatsana Al-Husain ibn Waqid, haddatsana Marwan al-Muqaffa, yani Marwan ibn Salim al-Muqaffa. Walam yarwi anhu siwa Al-Husain ibn Waqid wa Azrah ibn Thabit. Maka tidak ada yang meriwayatkan dari Marwan ibn Salim ini, jazakallahu khair, kecuali dua murid. Alhamdulillah. Seperti yang datang di dalam sanad. Al-Husain ibn Waqid dan Azrah ibn Thabit. Maka dia berarti apa? Majhul al-hal. Dia keadaannya majhul, mempunyai dua murid dan tidak disebutkan oleh para ulama dari pentausikannya. Kecuali siapa? Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban para ulama tidak menoleh kepada tausiknya karena kaidahnya yang ma'rufah di dalam pentausikan al-majahil, pentausik orang-orang yang majhul. Dan tidak diinginkan bahkan oleh Imam Ibnu Hibban, karena dia mempunyai kitab As-Siqat, dia masukkan orang-orang yang majhul kepadanya. Maka di sini tidak diinginkan oleh Ibnu Hibban dengan rawi yang siqah. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Tatabbu Auham Al-Hakim, dikatakan isnaduhu dhaif fihi majhulul hal. Namun seperti antum lihat, Syekh Al-Albani menghasankannya di kitab Al-Irwa dan yang lainnya. Maka kalau kita rujuk kenapa Syekh menghasankan, dan banyak Syekh Al-Albani mentambih di dalam kitab-kitabnya, rawi-rawi yang majhul tidak ditausik oleh para ulama kecuali satu, Ibnu Hibban, maka kita tidak menoleh kepada tausiknya. Lalu kenapa dia di sini menghasankan? Dikarenakan di antaranya adalah Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan hadis ini dan mengatakan isnaduhu hasan. Maka dari mana hasan? Imam Ad-Daruqutni datang setelah Imam Al-Bukhari, dan Marwan ibn Salim Al-Muqaffa dia tabi'i yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Fasaqatul ulama, diam semua ulama ahli jarhi wa ta'dil dari zaman terdahulu. Mulai dari zaman tabi'in, diam semua. Tidak berbicara Syu'bah, tidak berbicara Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, tidak berbicara Imam Ahmad, tidak berbicara Al-Bukhari dan Muslim, tidak berbicara Abu Zur'ah dan Abu Hatim, tidak berbicara Yahya ibn Ma'in, tidak berbicara Imam An-Nasa'i. Kemudian Imam Ad-Daruqutni di dalam kitabnya Sunan memasukkan hadis ini dan berkata isnaduhu hasan. Apakah menjadikan ucapan ini penghasanan Marwan ibn Salim? Padahal di dalam kaidah dia rawi yang majhulul hal. Maka perkara ini yang menyebabkan Syekh Al-Albani menghasankannya. Maka wallahu a'lam,
Di dalam permasalahan agama ini tidak taklid. Tidak kita harus mengikuti Imam Al-Albani. Wala yajuz an nukhalifahu. Tidak boleh kita menyelisihinya. Siapa kamu, siapa Al-Albani? Itu pemikiran yang salah. Maka di dalam agama Islam ini, seperti Imam Malik mengatakan, kullu kalamil bashar yu'khad wa yurad illa man dufina hunaka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa semua ucapan manusia kadang diambil dan kadang ditinggal, kecuali ucapan Nabi. Ini ucapan Imam Malik. Dan juga ucapan Allah di Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tatabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadakkarun. Di dalam ayat ini diperintahkan oleh Allah agar kita tidak bertaklid buta. Ikutilah apa-apa yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kalian mengikuti ucapan-ucapan dari manusia yang tanpa dalil. Maka di sini kaidah di ilmi hadis, bahkan Syekh Al-Albani sering mengulang-ulangnya, Tautsik Ibnu Hibban tidak kita menoleh kepadanya karena dia masyhur dengan mutasahhil fi tautsik al-majahil. Dia itu orang yang bermudah-mudahan memuji orang-orang yang majhul. Dimasukkan ke kitabnya As-Siqat, sudah. Maka begitupun kasusnya di sini Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa tidak ditautsik oleh para ulama zaman Doeloe. Kemudian datanglah Imam Ibnu Hibban memasukkan di kitabnya As-Siqat. Maka ini bukan pentausikan yang benar. Dan begitu pun disebutkan oleh Ad-Daruqutni rahimahullah isnaduhu hasan. Maka ini pun apakah ucapan Imam Ad-Daruqutni bahwa isnadnya hasan kemudian melazimkan rawi yang majhulul hal naik kepada rawi yang hasanul hadis? Dari mana? Bahkan di dalam kaidah di istilahat, mustalahat para ulama, minal ma'lum ana aktsarul mutaqaddimin yutliqunal hasan, kebanyakan dari para mutaqaddimin menyebutkan hada isnaduhu hasan, hada haditsun hasan, ya'nuna minal ghorabah. Kebanyakan dari ghorabah. Makna ghorabah adalah keterasingan. Maka ini juga yang biasa dilakukan oleh Imam At-Tirmidzi. Di mana Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya banyak meriwayatkan setelah mengeluarkan hadis, hada haditsun hasanun sahih. Bingung kan? Hasan katanya, tapi juga sahih. Wa kadzalika hada haditsun hasanun gharib. Maka istilah hasan banyak dimutlakkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jika dikatakan hada haditsun hasanun sahih, ditafsirkan hadis ini sahih namun dari jalan yang satu hasan, seperti itu. Ada yang mengatakan hasan datang dari jalan yang lain. Al-muhim di sini ucapan Imam At-Tirmidzi isnaduhu hasan, dia menghukumi sanad ini hasan, maka kalimat hasan dari ulama mutaqaddimin tidak maknanya hasan di zaman now, seperti dia itu sanadnya hasan bimakna dia rawi yang hafalannya pas-pasan, yang ada para ulama menyebutnya laisa bihi ba's ataupun la ba'sa bihi ataupun thiqatun insyaallah. Tidak. Maka di sini ucapan hasan, apalagi di sini tidak menyebutkan isnaduhu hasan karena Marwan atau Marwan saduq hasanul hadis. Ini baru kita katakan Imam Ad-Daruqutni mentautsik dari Marwan Ibnu Salim Al-Muqaffa. Namun di sini yang jadi masalah tidak disebutkan dalam permasalahan ini tentang permasalahan hasan
yang diinginkan adalah rawi ini soduk hasanul hadis. Maka kesimpulannya hadis ini adalah dhaif karena contohnya tadi rawi Marwan ibnu Salim al-Muqaffa, dialah penyakit illah dari hadis ini. Dan ucapan Imam At-Tirmidzi mengatakan isnaduhu hasan, tidak mentautsik rawi ini menjadi hasanul hadis. Maka inilah yang wallahu a'lam dari khilaf di kalangan dua muhaddis, khilaf baina syekhina Muqbil ma'a Syekh Al-Albani, farajih ala qaul syekhina, kembali kepada kaidah yang umum. Idan hada rawi mazala ala dha'fihi. Maka selesai dari contoh rawi yang majhulul hal. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Contoh yang kedua tentang permasalahan majhulul hal, rawi ismuhu Yusuf ibnu Abi Burdah. Maka Yusuf ibnu Abi Burdah diriwayatkan oleh dua murid. Rawa anhu Israil ibnu Yunus, dan Israil siqah, wa Sa'id ibnu Masruq al-Thawri. Wa hada Yusuf ibnu Abi Burdah lahu rawiyan tilmidan walam yuwathaqhu mu'tabar, dan tidak ditausik oleh para ulama. Lalu bagaimana hukumnya? Majhulul hal. Kama Marwan ibnu Salim al-Muqaffa. Maka Yusuf ibnu Abi Burdah dihukumi oleh Al-Hafidh ibnu Hajar makbulun. Memakna makbul ay qillatu ruwatihi, dia sangat sedikit riwayatnya, sehingga makbul maknanya diterima jika datang dari jalan yang lain. Jika berkesendirian maka dia dhaif karena majhulul hal. Sama nasibnya dengan Marwan ibnu Salim al-Muqaffa, yang mana mempunyai dua murid yang telah kami sebutkan tadi, Al-Husain ibnu Waqid dan Azrah ibnu Thabit, dan para ulama tidak mengetahui keadaannya. Maka Al-Hafidh ibnu Hajar pun mengatakan fi Taqrib makbul. Apa makna makbul? Yakni haitsu yutaba wa ila falayinul hadis. Adapun jika dia berkesendirian maka hadisnya tidak diterima, dhaif. Dan rawi ini majhulul hal disepakati oleh para ulama